Halo semuanya, selamat datang di 90 menit bola. Kita awali informasi kali ini dari kabar Arema FC berhasil pertahankan dua pemain timnas. Dua pemain timnas Indonesia dipastikan bertahan di Arema FC pada musim depan. Salah satunya adalah Arkan Fikri. Arema FC tidak mau kehilangan dua pemain timnas Indonesia U23 meski tengah dilirik beberapa tim besar lainnya. Dua nama itu yakni Arkan Fikri dan Ahmad Maulana Syarif yang jadi langganan skuad timnas Indonesia U23. Para pemain muda itu memang menjadi elemen penting tim Singoedan. Bahkan setidaknya ada 3 pemain yang kerap diberikan kesempatan reguler bermain, yakni Arkan Fikri, Ahmad Maulana, dan juga Salim Tuharia. Para pemain muda itu sudah dipercaya sejak musim lalu. Pada musim ini, meskipun diwarnai pergantian pelatih, sekali pada musim 2024-2025 dari Joel Corneli ke Jose Manuel Gomez atau Zé Gomez, mereka tetap bisa bersaing. Bahkan dua nama yakni Arkan Fikri dan Ahmad Maulana Syarif tak hanya diandalkan di Arema FC saja, mereka juga kerap kali masuk panggilan timnas Indonesia U23. Tur pramusim ke Australia, Perseba bawa 95% skuad. Perseba Surabaya memastikan 95% skuad utama mereka akan sudah terbentuk saat menjalani tur pramusim ke Australia Barat pada 8 sampai 10 Juli. Kegiatan ini menjadi bagian dari persiapan serius menyambut Liga 1 Indonesia musim depan dan kompetisi antar klub ASEAN. Direktur Operasional Perseba Surabaya Chandra Wahyudi menegaskan, tim yang akan berangkat ke Australia sudah hampir sepenuhnya fix. Gambaran utuh skuad akan terlihat jelas dalam rangkaian tur bertajuk Perseba Tour Australia Treated Bonek 2025. Tur pramusim ini akan menjadi ajang penting untuk membentuk chemistry dan strategi tim. Selama di negeri Kangguru, skuad Green Force akan menjalani training camp intensif di Samkar Football Center. Tempat ini merupakan fasilitas latihan kelas dunia yang juga digunakan timnas Australia. Tak hanya diikuti para pemain dan tim pelatih, agenda ini juga akan melibatkan 100 bonek yang turut serta ke Australia. Arema FC kalahkan Persebaya di bursa transfer. Seperti diketahui, Arema FC dan Perseba Surabaya dikabarkan tengah bersaing ketat untuk mendapatkan tanda tangan pemain serba bisa ex-PSS Sleman Gustavo Tokatins. Bicara peluang, kan Gustavo Tokatins dibungkus Arema FC dan Persebaya sejatinya sama-sama terbuka lebar. Pasalnya, kontrak Gustavo Tokatins ditaksir usai pada akhir musim ini. Selain itu, terdegradasinya PSS Sleman juga jadi sebab Gustavo Tokatins terbuka untuk didatangkan oleh Persebaya maupun Arema FC dengan skema bebas transfer. Namun yang membedakan tak lain ialah komposisi asing Arema FC dan Perseba Surabaya yang berbeda kondisi. Slot lini depan Persebaya sudah terisi setelah hadirnya Gali Virietas. Dan terkini akun supporter sepak bola Indonesia @transfernewsft1 juga menegaskan kembali jika Arema FC lah yang berhasil amankan tanda tangan Gustavo Tokatins. Bersama PSS Sleman, Gustavo Tokatins berhasil catatkan 16 gol dan 15 assist dari 34 pertandingan. Kode Persija datangkan Tom Haye. Akun X resmi tim Persija Jakarta seolah memberikan kode kedatangan gelandang timnas Indonesia tersebut ke Macan Kemayoran pada Kamis 5 Juni. Akun X Persija mengunggah postingan berupa poster Timnas Day dengan foto utama Rizky Ridho yang merupakan pemain belakang Persija. Ayo berikan yang terbaik malam ini Garuda. Hal menarik pada poster tersebut juga terdapat foto Rizky Ridho yang sedang digendong Tom Haye. Meski wajahnya tidak ditambahkan, foto tersebut jelas merupakan selebrasi kedua pemain saat membela timnas Indonesia. Kode lain yang disebar akun X Persija Jakarta adalah saat mengunggah foto-foto pertandingan timnas Indonesia versus China. Masih menunjukkan foto utama sang pemain Rizky Ridho, namun pada unggahan foto ketiga terdapat Tom Haye di belakang Rizky Ridho. Memang beberapa minggu ini Tom Haye santer dikabarkan didekati Persija Jakarta dan juga Bali United. Persib Bandung kabarnya incar Cyrus Marigiono. Persib Bandung baru saja kehilangan Kevin Ray Mendoza
Pemain berposisi kiper itu dikabarkan bakal bergabung dengan klub Thailand Chonburi FC. Kevin sendiri merupakan pemain penting di Persib sejak didatangkan pada pertengahan musim Liga 1 lalu dan berhasil membawa Persib back-to-back juara. Kini, Persib dikabarkan tengah berburu kiper baru. Salah satu yang diincar yaitu Cyrus Margono. Lantas, bagaimana rekam jejak Cyrus Margono? Cyrus Margono sendiri merupakan pemain berpaspor Indonesia setelah mengambil sumpah pada 21 Maret 2024. Ia menitik karir profesionalnya bersama Panathinaikos B pada kurun 2021 hingga 2024. Dilansir laman transfermarket.com, di klub Yunani tersebut, Cyrus total bermain dalam 17 laga, ia kebobolan 24 kali dan 3 kali clean sheet. Sempat tak punya klub, Cyrus Margono lalu bergabung dengan klub Superliga Kosovo, KF Dukagini, sejak Februari 2025. Di sana ia tampil dalam 17 laga. Total ia kemasukan 17 gol dan 5 kali clean sheet. Persib kabarnya lepas back subur Gustavo Franca. Kabar mengejutkan datang dari juara BRI Liga 1 musim ini, Persib Bandung. Klub yang berjuluk Maung Bandung tersebut secara resmi mengumumkan perpisahan dengan salah satu pilar penting mereka di lini belakang, yakni Gustavo Franca. Meski baru 1 musim memperkuat Persib, kontribusi Gustavo terbukti sangat signifikan dan meninggalkan kesan mendalam di hati para pendukung setia. Kabar kepergian Gustavo diumumkan langsung oleh manajemen Persib melalui akun media sosial resmi klub pada Selasa 10 Juni 2025. Perpisahan ini tentu memicu reaksi dari para bobotoh yang merasa kehilangan salah satu back terbaik yang pernah memperkuat tim dalam beberapa musim terakhir. Meski hanya bermain 1 musim, peran Gustavo di balik kesuksesan Persib sangatlah besar. Back asal Brazil itu tidak hanya solid dalam menjaga lini pertahanan, tetapi juga memberikan kontribusi gol yang luar biasa. Ia sukses mencetak 6 gol dan 2 assist di kompetisi Liga 1, dan itu sebuah pencapaian langka untuk pemain bertahan. Messi Hilgers perpanjang rekor tak pernah menang bareng timnas. Nasib sial masih menyelimuti Messi Hilgers setiap kali memperkuat timnas Indonesia. Pasalnya kekalahan 0-6 yang baru dirasakan timnas Indonesia saat melawan Jepang memperpanjang rekor tak pernah menang Messi Hilgers bersama skuad Garuda. Timnas Indonesia menelan kekalahan telak 0-6 dari Jepang di matchday terakhir grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan itu berlangsung di Stadion Suita Osaka, Jepang pada Selasa 10 Juni sore. Dari 4 pertandingan bersama timnas Indonesia, Hilgers mencatat sekali imbang dan 3 menelan kekalahan. Hasil imbang itu didapat kontra Bahrain 2-2 ketika Hilgers debut. Kemudian kekalahan diderita saat melawan China 1-2. Kemudian kalah melawan Australia 1-5 dan juga Jepang 0-6. Tak hanya Hilgers yang memiliki rapor buruk, Dan James juga belum pernah merasakan kemenangan bersama timnas Indonesia dari 2 penampilannya. Tampil impresif, Madura United perpanjang Taufani. Madura United resmi mengontrak permanen gelandang muda Taufani Muslihuddin, sang pemain direkrut dari Borneo FC. Keputusan ini diambil setelah Taufani menunjukkan performa menjanjikan selama masa peminjaman. Musim depan dia akan bermain full bersama Madura United. Pemain asal Tenggarong itu dipinjam Madura United sejak 9 Juli 2024. Dalam periode tersebut, Taufani tampil sebanyak 15 kali dan mencatatkan 1 assist. Taufani juga pernah membela timnas Indonesia U22 di ajang SEA Games 2023. Lihat kontribusinya, manajemen Laskar sampai Kerap tak ragu menawarkan kontrak tetap. Calon lawan timnas, ini 6 tim yang lolos ke ronde 4. Termasuk timnas Indonesia, 6 tim yang lolos ke ronde 4 kualifikasi Piala Dunia sudah dapat diketahui. Dari grup C, anak asuh Patrick Kluivert melenggang ke ronde 4 bersama Arab Saudi. Arab Saudi menguburkan lolos langsung ke Piala Dunia 2026 usai pada laga terakhir. Mereka justru kalah 1-2 dari Australia meski bermain di kandang sendiri. Dari grup B, Irak dan Oman lolos ke ronde 4. Palestina tersingkir dramatis usai hanya bermain imbang 1-1 kontra Oman. Padahal jika menang, Palestina yang akan menemani Irak dari grup ini. Sementara dari grup A, Uni Emirat Arab dan Qatar memastikan diri lolos ke ronde 4.
Dengan komposisi 6 tim yang lolos ke ronde 4 sudah dapat diketahui, maka timnas Indonesia berpotensi masuk grup neraka. Indonesia berpotensi bertemu Irak dan juga Uni Emirat Arab yang ada di pot 2 dan juga Qatar yang ada di pot 1. Tiga negara tersebut punya kekuatan mengerikan. Apalagi infonya Qatar akan berstatus sebagai tuan rumah. Irak sendiri pernah melawan timnas Indonesia pada ronde 2 dan pada 2 pertemuan skuad Garuda selalu menelan kekalahan. Jugur Vietnam 4-0, naturalisasi Malaysia bersinar. 4 gol Malaysia disumbangkan Joao Figueiredo di menit ke-49, Rodrigo Holgado di menit ke-59, Charbing Ong di menit ke-67, dan Dion Coles di menit ke-88. Mereka kini memimpin grup F dengan nilai 6 dari 2 laga. Usai pertandingan, Peter Ceklamowski meluapkan emosinya ketika mendapatkan pertanyaan soal banyaknya pemain naturalisasi di tubuh timnas Malaysia. Ia berharap hasil itu mengubah pandangan negatif. Saya sudah mendengar banyak keluhan soal timnas Malaysia yang selalu banyak memainkan pemain naturalisasi. Saya lelah dengan ini semua. Sudahkah Anda lihat hasilnya hari ini? Kata Peter Ceklamowski dengan nada tinggi. Sorotan ke arah pemain-pemain naturalisasi timnas Malaysia semakin banyak beberapa pekan terakhir. Apalagi semenjak FAM mengumumkan Facundo Garces resmi bergabung dengan skuad negeri jiran. Persib Bandung resmikan Sadil Ramdhani. Sadil Ramdhani resmi diperkenalkan sebagai rekrutan pertama Persib Bandung pada Rabu malam 11 Juni 2025. Dia menandatangani kontrak berdurasi 3 tahun. Pemain kelahiran Raha, Sulawesi Tenggara 2 Januari 1999 ini tak bisa menyembunyikan rasa bahagianya setelah resmi bergabung dengan skuad Maung Bandung. Kebanggaannya terhadap klub yang dibesarkan oleh sejarah panjang dan prestasi gemilang begitu terasa dalam setiap ucapannya. Dulu, saya dan teman-teman di kampung halaman melihat Persib itu tim yang sangat besar. Kami hanya melihat pemain-pemain besar seperti Bang Atep yang bermain di Persib lewat tayangan Liga Indonesia di TV. Jadi satu kebanggaan untuk saya bisa berada di Persib sekarang, ungkap Sadil Ramdhani dikutip laman resmi Persib Bandung pada Rabu 11 Juni 2025.